semuanya aba-aba. Yuk kita bentar lagi ada pemerasan dendam. Kita siap-siap. Kita latihan. Oke. LDK dulu. Setelah itu nanti kita siap. Mereka balas dendam. Oke. Apakah seperti itu? Tapi apakah mereka takut? Tadi ketika dua pasukan, dua utusan dari mana tadi? Utusan dari mana? Hah? Bogor. Dari mana? Hah? Dari mana? Dari mana Kak Bagu? Dari apa sahabat lagi di mana? Lagi di Makfiro. Kaum Quraisy itu tepatnya di Mekah. Utusan dari Mekah lari ke Madinah. Uhud. Jadi tema LDK kita. Cuman ada kendaraan dari perang Uhud. Seperti tadi ngos-ngosan memberikan berita bahwasanya pasukan Quraisy sedang dalam perjalanan untuk balas dendam. Dan di situ Rasulullah membuka apa? Tadi membuka apa Rasulullah? Misalnya Rasulullah, bagaimana pendapat kalian wahai sahabat? Rasulullah di sini menunjukkan bahwasanya pemimpin itu tidak, hei, semuanya siap, kita perang. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Menanyakan pendapat. Bagaimana pendapat para sahabat? Kenapa Rasulullah menanyakan seperti itu? Di situ ada namanya ya. Menguji keimanan para sahabatnya. Dan Rasulullah itu yakin bahwasanya semua para sahabat akan mengajak Rasulullah untuk berperang. Tapi sebenarnya Rasulullah ingin bertahan. Biasa juga nih. Sebenarnya Rasulullah ingin tetap bertahan di Madinah saja, tidak mau keluar dari Madinah. Tapi karena para sahabat yang semangat, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, kayak disebutin tadi 3.000 pasukan, itu kayak 3.000 semut gitu masuk ke dalam kuping. Ya dihiraukan. Dan sudah menyusun strategi walaupun sudah sedang setengah perjalanan. Begitulah persiapan mereka. Yang paling penting di sini, kita seperti tadi yang saya tanya, ada yang menjawab kayak Mihdad, Hanif Ibrahim Zaki, Kak Izzian, Kak Zaka. Itu sangat dibutuhkan. Yang mana di sini masih banyak di antara kita. Dia sebenarnya tahu, coba yang merasa di kelasnya, sebenarnya dia nggak paham. Ketika Ustadz ngomong fahim tuh, dia ngomong fahim, nah angkat tangan. Angkat tangan siswa yang ketika di kelas sebenarnya belum paham pelajaran, ketika Ustaznya mengatakan fahim tuh, fahim nah. Ya, angkat tangannya. Angkat tangannya. Jujur angkat tangannya yang merasa ketika ditanya fahim tuh, fahim nah, sebenarnya dia belum paham, angkat tangan. Oh, banyak. Angkat tangannya. Angkat tangan kamu sendiri aja nggak mau. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke, turunkan. Turunkan. Ketika Ustadz menanyakan Indakum Uswal, yang merasa ketika itu dirinya mengatakan, oh, saya belum paham, saya akan bertanya. Angkat tangan. Ketika itu, ketika dia nggak paham, langsung dia bertanya. Ketika Ustadz menanyakan siapa yang mau bertanya, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangannya kayak gini aja kamu nggak tahu. Masa nggak mau kayak gini? Ayo, angkat tangan dulu. Oke, good. Oke, turunkan tangannya. Lebih baik jujur kita tidak bisa daripada kita bersembunyi-sembunyi padahal kita tidak bisa. Itu namanya orang munafik. Kalian tahu di beberapa orang yang berangkat Uhud itu ada yang pulang karena mereka ngapain perang nih, pasti kalah, baliklah. Dan itu kaum munafik. Dan itu setiap peperangan ada. Karena memang ada ketuanya. Ya saja, ada ketuanya saja. Udah ada gengnya. Di sini juga ada geng-geng munafik. Oke, kita musnahkan itu ya. Karena nanti ada beberapa tadi atau kompetisi dasar yang kita ambil menjauhi kemunafikan. Insya Allah kita akan banyak live IG. Memiliki komitmen untuk taat. Taat kepada siapa kalau di sini? Pagi petang kepada insya siapa? Allah
kegiatan LDK ini kita akan banyak live IG supaya yang di rumah juga belajar Setelah kuda kamar siapa? bahwa materi ini bukan hanya dapat oleh anak-anak, tapi juga orang tua. Masya Allah. Ini Kita akan menarik ibrah dari perang Uhud, bagaimana kita ikut kita kemas menjadi pembelajaran yang itu nyata banget pertama di taat kepada ketua di konsep kamar. kepemimpinan. Kedua, taat kepada siapa? Makanya Kepada ketua kelas. Ya nggak apa-apa itu masukkan ketua kamar. makanya tema kita untuk LDK itu adalah belum kan? kami calon pemimpin umat yang memiliki komitmen untuk taat. Karena problem terbesar yang sekarang terjadi adalah ketaatan. Bagaimana yang Kelas ketua kamar dipimpin itu tidak mau taat pada yang memimpin. Begitupun apa yang terjadi pada saat perang Uhud. taat kepada siapa? Kita akan sampaikan pada anak-anak Kepada dibentuk Ustaz kalian. dengan Itu cobaan mental, fisik selama 5 hari ke depan ini. Dan bagi orang tua dan semua Yang agak gede dikit. yang menonton untuk senantiasa stay tune pagi petang insya Allah Setelah itu baru siapa? kita akan kabari Allah Subhanahu wa Ta'ala. supaya nanti semua belajar hikmah apa yang kita dapatkan dari Bagaimana dalilnya? eh, Jadi pagi yang udah pasti dia sudah mendengar dalilnya. dari Mana dalilnya? perang ini ataupun dari kisah Uhud. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalian kalau sudah belajar usul fiqh, namanya fi'il amr yang tadi adalah wujud. Bahwasanya semua fi'il amr atau fi'il amr kata perintah yang ada dalam Al-Quran itu kebanyakannya menunjukkan kepada hal yang Wajib. wajib. Jadi wajib kalian mentaati Allah, wajib kalian mentaati Rasulullah, baru kalian mentaati pemimpin kalian selama perintah Wah, kelihatan anak-anaknya. Allah dan Rasulullah. Wow. Kalau misalnya kita nggak taat, gimana? Ya kita ambil benarnya, salahnya kita tinggalkan. Kalian tahu nggak pembicara yang paling hebat itu siapa? Hah? Siapa pembicara paling hebat? Saya kayak tahu. Ketahuilah bahwasanya pembicara yang hebat mereka lah yang duduk di depan saya yang mendengarkan dengan baik. Saya dulu kalian Tidak boleh. ngomong apa? Saya nggak ada bekal. Kenapa sekarang saya jalan-jalan ngomong gini? Walaupun mungkin ustadz yang lain juga bisa. Kenapa mereka bisa? Kalian Si tahu? panjang Karena mereka walaupun Dia akan itu orang yang lagi ngomong. geder tuh fisik, mental sama kekuatan mereka. Kayak tadi teman kita lagi Ketika berbicara. pekan di rumah masuk sini harus langsung warming up. Sini masih ada yang ngobrol. Kalian harus tahu. Bagi anandanya yang belum pulang ke Melbourne, supaya pulang ke Melbourne untuk mengikuti kegiatan ini, bisa menjadi pembicara hebat supaya nanti karena tidak mereka ketinggalan. dengan baik. Walaupun mungkin bisa jadi orang yang sedang berbicara itu di bawahnya. Lihat tadi Rasulullah apa yang beliau lakukan. Mendengar pendapat para sahabat. Padahal pilihan Rasulullah apa? Pengen apa? Bertahan di masa malam, gak mau perang. Jadi kala itu mendengar para sahabat semangat ya. Di sana, Di Melbourne. oke. Jadi kita harus berjuang. Di sana, oke. Berarti amarah orang yang lagi balas dendam bisa kita hancurkan dengan semangat kita. Berarti di situ bahwasanya Rasulullah sebelum beliau berbicara bersabda, beliau suka mendengar pendapat para sahabat. Termasuk ketika Ustaz memberikan kesempatan kalian manggil soal, jangan malu-malu. Gimana? Hah? Ya. Ada pesan dari Ustaz saya. Untuk kunjungan. Oke Nasrul, karena di sini ketika di kelas Oke, karena banyak yang pengen tidur, di rumah belajar. beberapa orang yang nggak tidur. Kamu Nasrul, belajar kamu cukup di kelas. Di luar kelas kamu ajari teman-teman. Kelas bawah dulu, itu bisa dibilang orang yang belum belajar bahasa Arab ya, nggak ada apa-apanya. Kamu
belajar di kelas aja ya. Di luar kelas kamu ajarin kepada kamu. Kelas lagi ada pembangunan, jadi mohon maaf kalau tadi itu emang benar. ada background. Itu saya bertanya, "Lat, kenapa saya nggak bolehin kamu belajar di luar kelas? Karena kamu ketika di dalam kelas, apa yang tidak kamu pahami, tanya. Tanya. Ketika keluar kamu ada bekal, teman kamu yang tidur tadi akan bertanya sama kamu, kamu akan menjadi orang yang lebih paham lagi apa yang kamu pelajari tadi." Itu saja. Ustaz Zubair. Untuk kunjungan insya Allah bisa, Bun. Kunjungan Ini Ustaz Zubair. ke Melbos bisa pada zuhur mungkin. Oke, insya Allah Ta'ala. Pembagian Selain kamar kita kelompok ada ini per peloton kita, peloton latihan 1, peloton sebentar, 2, peloton 3. yaitu untuk menjadi calon pemimpin umat yang memiliki komitmen yang untuk taat. Karena setelah ini kita ada latihan PBB untuk hari ini aja. Jangan ngomong kalian mungkin ya, mungkin kalian tuh sama seperti saya dulu. Tapi harus kalian tahu, pegang omongan saya berapa? Kamis 13 Januari 2022, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jangan tanya saya baris. Ya, tujuannya adanya live IG ini untuk supaya yang di rumah juga Kalian belajar. ngelihat, Jadi nggak hanya kalau misalnya anak-anaknya, presiden tapi kalian mudah-mudahan nggak dengan bisa adanya live ini baris ketika semua yang mau nonton atau main di upacara. rumah juga belajar. Mau jadi model? Hah? Gak tau hormat gimana? Pak capek Pak, sama aku juga. Ini. Istirahat di tempat berat. Asik. Kalian tuh calon pemimpin umat. Namanya baris-baris itu sangat diperlukan. Coba tanya ustaz-ustaz yang kemarin udah latihan manual di bawah sebelum ketika kalian datang kan ada ustaz yang lagi latihan. Itu mereka latihan lagi, siap berat. Serat, pas, berat. Siap gerak. Hormat, gerak. Ada yang gini. Ada yang gini. Yang gini. Sebenarnya Ustaz ya, saya juga termasuk yang salah ya. Tapi kita belajar di sini. Apalagi kalau kita sudah bisa dari sekarang. Jadi waktu yang 5 tahun yang akan datang apa jadi apa? Jadi tinggal mengajar. Gak perlu diajari lagi karena kita sudah ada bekal. Oke, setidaknya itu saja. Vaksin lagi Ustaz. Ada yang dengar tadi quotes yang Ustaz tersebut? Karib. Ada yang dengar quotes yang Ustaz tersebut? Quotes sih kataannya. Dia bilang kayak gini. Orang munafik itu bilangnya apa? Ngapain ikut perang? Kalah. Apa? Ngapain ikut perang? Nanti kalah. Karib Balmik. Matikan. Zaman ini masih ada nggak? Kebalikan dari komitmen. Apa kebalikan dari komitmen? Kemunafikan. Paham? Kebalikan dari komitmen apa? Kemunafikan. Karena komitmen itu jujur. Komitmen itu amanah. Komitmen itu ikhlas. Paham? Kalau nggak komitmen, bukan muslim berarti. Gak punya kejujuran, gak punya amanah. Oke, di sini. Ngapain kalian di sini? Saya cuma pengen nanya, ngapain kalian di sini? Ngapain? Di sini, tempat ini, di lapangan ini, pakai seragam kayak gini, pakai sepatu. Ngapain? Lega? Ngapain? Ustaz, bantu bareng-bareng sama Terang Muji bikin proposalnya. Di proposalnya itu tujuannya Masya Allah luar biasa. Salah satunya itu sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia apa? Meningkatkan iman dan takwa. Acara ini untuk meningkatkan iman dan takwa. Atar.
Allah. Asatidah di sini, ketua panitia dan lain sebagainya membuat acara ini dengan tujuan kita berusaha mungkin walaupun nanti hasilnya diserahkan kepada Allah dengan tujuan meningkatkan iman dan takwa agar kalian punya sifat pemimpinan agar punya komitmen itu tujuan yang kita susun dan acara-acaranya sesuai dengan tujuan itu. Ingat rumus yang Ustaz sampaikan, LDK ini adalah realita kalian. LDK ini adalah realita kalian yang kami susun, asatidah ini kami susun. Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Hah? Sesuai dengan respon kalian. LDK, capek, tidur di hutan, gini, gitu, pegel, capek. Itu respon kalian. Hasilnya apa? Kalau itu respon kalian, hasilnya apa? Gak tercapai ini. Dapatnya cuma capek, cuma kaki bengkak, cuma baju kotor, itu yang kalian dapatkan. Paham? Maka apa respon yang kalian ambil? Apa respon yang kalian ambil? Bagaimana respon seorang muslim? Sami'na wa ata'na. Respon seorang muslim itu selalu baik. Habis kuotanya apa hadisnya? Ajaban di amrin. Ini habis kuotanya nanti. Anak amro. Tadi ada pengumuman habis kuotanya. Lahu. Bismillah. Nantinya. Walaysa dzalika di ahadin illa lil mu'min. Gak ada seorang pun yang perkaranya kayak gitu. Selalu happy, selalu proaktif kecuali muslim. Ketika mendapatkan kebahagiaan apa yang dia lakukan? Ketika mendapatkan kebahagiaan apa yang dia lakukan? Ketika mendapatkan musibah apa yang dia lakukan? Gak ada sedih, gak ada loyo, gak ada mades. Maka respon kalian yang pilih. Mau cuma dapat capek, mau nggak dapat ini, mau kayak tadi ciri orang munafik, nanti ada pembelotan kaum munafik. Jangan sampai kalian termasuk. Oh ya, habis kuotanya. Dekat lagi. Kalau zaman Nabi kayak gitu, ngapain ikut perang nanti kalah? Kalau zaman sekarang apa? Ngapain ikut LDK? Capek. Ngapain ikut LDK? Betul-betul. Ngapain ikut LDK nanti? Dan lain sebagainya. Ada kaum munafik zaman ya walaupun nggak 100% munafik tapi ada kemunafikan, ada ciri-ciri dari kemunafikan. Asal dari sini Ustaz pengen nyampaikan aja, asal dari sini nyusun acara ini untuk kebaikan kalian, untuk tujuannya sangat mulia. Tinggal kalian bagaimana cara menyusun. Apa respon kalian? Hah? Udah belajar himmah loh. Himmah. Apa hadis yang keluar di ujian KPR? Satu orang. Angkat tangannya. Artinya? Terus? Ini yang kuat lebih baik daripada keduanya ada احرص على ما ينفعك ala ma واستعن بالله ولا wala تعجز bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagi bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagi kamu. Untuk apa yang bermanfaat bagimu? Dan minta pertolongan kepada Allah. Masya Allah. Ya. Kita ulangi bareng-bareng. Pakai gerakan. Ikuti Ustaz gerakannya. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Ini yang di rumah sama. Ihris ala ma yanfa'uka. Ini Pak, yang benar. Kalau kayak mau ukur. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Wasta'in billah. Wasta'in billah. Siapa Ustaz yang
billah. Wasta'in billah. Wala ta'jiz. Wala ta'jiz. Paham? Ta'jiz itu ta'jiz. Ta'jiz. Nah, ulangi lagi. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Wasta'in billah. Wala ta'jiz. Wala ta'jiz. Artinya apa? Iris. Iris itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya tamak, tapi dalam keburukan. Tapi kalau di belakangnya iris alama yang fauka, tamaklah, serakahlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Apa yang bermanfaat bagi kita? Amal soleh, kebaikan, segala yang membuat kita bermanfaat di masa depan itu apa yang bermanfaat bagi kita. Iris alama yang fauka, kerja keraslah, totalitaslah, tapi jangan sombong. Jangan merasa kuat. Ista'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Dan jangan lemah. Yang salah satu sesuatu yang bermanfaat bagi kita adalah ini. LDK. LDK asalnya bermanfaat. Kenapa? Karena tujuannya KD-KD-nya, apa itu KD? Kompetisi dasar yang disusun, semuanya itu untuk kemanfaatan kalian. Dan itu semua kembali kepada respon kalian dalam masa depan. Terakhir, satu. Ustaz nggak pengen kalian bersemangat gara-gara Ustaz. Ustaz nggak pengen kalian teriak semangat, mengeluarkan semangat kalian gara-gara Ustaz. Gak. Tapi semangat kalian untuk siapa? Allah. Untuk siapa? Allah. Untuk Allah. Bukan untuk Ustaz. Untuk. Aku siapa yang berdiri di sini? Tapi ini berangkat dari kita, keluarkan himmah kalian. Keluarkan himmah kalian. Insyaallah. Siap. Allah. Kita kalahkan suara tukang-tukang itu. Paling tidak getaran kita bikin jawabannya dulu. Oke, nah, kita dulu. Bukti semangat kita akan awal itu dengan tidak hati. Terakhir. Abrar ya, abrar. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Allahu Akbar. Gaya-gaya terus. Sini semua. Sudah siap. Berdiri, berdiri. Belum diajarinnya duduk siap ya? Duduk siap belum diajarinnya? Ayo kamu. Oke, yang tidak dalam posisi siap, berarti dia siap menerima binaan. Apa binaannya? Up, konjak, lari lapangan. Kita sudah latihan fisik. Jadi adapun hukuman apa-apa mereka dalam kondisi prima. Karena yang akan dididik di sini adalah kekuatan. Karena bagaimana bisa kita melawan musuh kita kalau kita nggak kuat. Makanya tadi kata santri kita, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin. Dan dalam keduanya tentu ada kebaikan. Dan tadi kata Zubair, hadis yang mengambil hadis Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Tamaklah dalam hal apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan memintalah selalu pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Artinya muslim di sini harus tamak dalam hal kebaikan, mengambil apapun itu. Jangan pilih-pilih. Apa yang diberikan oleh guru, ambil, makan, telan, pahit, manis ataupun gak enaknya. Pertolongan kepada Allah. Karena apa?
karena yang memahamkan kita ilmu semua yang kita perlu itu dari Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah lemah, janganlah merasa loyo. Posisi siap semua, raja kita buka semua. Begini aja semua. Tangan di depan. Tangan di depan. Terus posisi kaki. Bukanya tuh mau satu sini aman. Tangan yang depan, satu kepala di sini. Yang di rumah belajar PBB. Posisi siap. Siap. Kamu belum jempol digini ya. Pegang. Sesuai dengan Kalau misalnya dia kencang, posisi itu semua. Kirim itu mana aja? Belum minta. Kakinya baik-baik. Dia siap tertunda. Ini juga tuh ada tenaga. Coba para murobi dicek. Kuatkan tenaga. Bukan. Kalau siap aja begitu sempurna, apalagi yang lainnya. Siap komandan senyum. Sobat senyum senyum. Senyum kalian tuh akan berarti sedekah ketika di waktunya. Lagi upacara seperti ini. dan para murabi selalu ada di belakang mereka. Tanggung jawab ini semua sama juga tanggung jawab murabi. Jadi suksesnya mutarabi tergantung murabi Angkat tangannya seperti dan ini. sebaliknya. Nah, para murobi sudah kalian sentuh ini ya, bukan dipukul, sentuh. Kuat nggak? Lanjut ke sini. Dan ini salah satu cerminan dari sholat sebenarnya. Jadi PBB ini, pasukan baris-baris ini, kaum muslimin sudah mencontohkannya 14 abad yang lalu. Saat Rasulullah SAW mengatakan sawu suhufakum, luruskanlah barisan kalian. Fa inna taswiyata sufuf, karena dengan lurus dan rapihnya barisan sholat, minta sholat, kesempurnaan dalam sholat. Jadi tidak disebut, bahkan para ulama mengatakan tidak disebut sebagai sholat berjamaah kalau kita tidak sejajar, lurus rapi sebagaimana softnya para malaikat sebagian riwayat. Nah, artinya cerminan nanti sholat di sana harus bisa juga di sini. Dan kaum muslimin terdepan dalam hal ini. Maka salah bagi orang yang mengatakan bahwa PBB itu tidak penting. Salah banget. Kalau PBB tidak penting berarti formasi sholat dirubah. Jadi itu yang kita salah mungkin ya. Yang penting sekali bagi kita untuk belajar untuk kaum muslim, belajar apapun ilmu Allah. Terlebih lagi untuk PBB ini. Bisa dibalik? Karena mau ketika ngaduk ke Ustaz, pimpinan siapa tuh? Dan taatnya mereka pada pemimpin itu barang hal yang tidak ditolerir. Karena Allah mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tentu ulil amri minkum di sini adalah Bisa dibalik? pemimpin yang taat pada Allah dan Rasulullah. Dan bagi calon pemimpin seperti ini ya hal yang biasa. Harus siap dengan apapun. Mental kita dididik luar dalam. Karena siap kita memimpin umat. Dan mental, fisik semua diuji.
memiliki komitmen untuk taat. Dan taat itu mahal, susah, karena surga. Kuotanya habis. Kuota. Astagfirullah. Gak apa-apa. Rezeki Allah. Kita masuk. Bagaimana? Langkah kita maju. Langkah di atas. Yang bisa. Misalnya Dia harus tegak. 90 derajat, 40 derajat, dengan saja. setiap masuk semester mereka akan menjalani latihan ini dan ini rutin. Langkah biasa. Untuk tahun kemarin temanya adalah tentang perang Badar. Sekarang perang Uhud dan tahun yang akan datang berbeda lagi topiknya. Bagi anak-anak yang masih di rumah yang nonton video ini, yuk pulang yuk, Balba sudah menunggu. Pun ya bagi ayah bunda semua yang lihat video ini, sebagaimana Melbos fokus kita leadership, boarding leadership ya, yang ingin banget menghadirkan sosok Rasulullah dan para sahabatnya di semua lini kehidupan. Dan bukan hanya mereka yang latihan juga, tapi para gurunya juga sama berlatih. Posisi siap. Nih, perhatikan baik-baik. Siap, siap. Langkah, tegak, maju, jalan. Gerak. Balik kanan, gerak. Langkah biasa. Jalan. Gerak. Balik kanan, gerak. Kaki. Nah biasanya kalau sudah gini, yang jalannya itu kita akan rubah juga. Karena Muslim, ya nggak boleh jalannya seperti itu. Dalam riwayat dikatakan pernah Umar bin Khattab pernah memukul seorang ya, yang jalannya itu loyo. Kemudian pas jalannya loyo, ditegur sama Umar. Kenapa ditegur? Seorang itu mengatakan, "Ya Umar, kenapa kamu mukulku? Ittaqillah, ya. Bertakwalah pada Allah karena sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu akan mencemari Islam. Karena ya kaum muslimin tidak seperti itu. Angkat dadamu, busungkan." Nah semoga setelah ini anak-anak juga jalannya jalan kayak muslimin, yang pemimpin benar. Ini tangannya kanan. Langkah tegak maju. Jalan. Depan tangannya. Keren deh. Sibik. Jalan kita nantinya akan beda. Jadi komitmen kita semester ini ya mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Jadi jalan semuanya harus ada perubahan dan harus beda. Anak-anak duduknya harus tegap, jalannya harus juga cepat. Karena kita ingin benar mencerminkan yang Rasulullah SAW dan para sahabat. Maju sampai. Sini. Balik kanan, gerak. Ya siapa ini? Di rumah. Nah. Siap, gerak. Mana siapa yang benar? Langkah tegak maju. Jalan.
Ini kelas 7 ini. Salah satu psikolog anak yang dia juga terkenal memberikan kemarin presentasi kepada guru-guru Robi. Yang namanya otak, ketika kaki kiri melangkah, yang bergerak pasti tangan kanan. Dan inilah. Berarti kalau orang ngomong kayak gitu, Astagfirullah. oh jalannya begini. Coba, cara KBB itu sebenarnya itu jalan kalian setiap harinya. Ya, apalagi kalau jalannya nggak bisa kamu, loncat jadi pocong nanti. Jadi langkahnya gimana? Kalian kalau jalan biasa gini, jalan biasa kan? Ini apa aja jadi? Tadi balik, coba jalan biasa, jalan aja. Betul. Jalan seperti mendaki bukit, langkahnya panjang-panjang seperti separuh berlari ya Rasul. Betul. Namanya harwil. Harwala yuharwiltah yuharwil. Ya Rasulullah kalau berjalan itu dia bergerak, bergoyang semua tubuhnya seperti halnya beliau turun dari bukit. Dan ketika Rasulullah disebutkan beliau akan menoleh seluruh badannya, bukan menoleh hanya kepalanya saja. Itu yang Rasulullah contohkan kepada kita. Dan ini semua tergambar dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Kalau Ustaz Hatta, Masya Allah, The Golden of Story Muhammad itu sudah merangkumkan semuanya di kitab itu. Sekalian mungkin ya recommended buku untuk sirah anak-anak dan mulai dipahami bagi semua adalah The Golden of Story karangan Dr. Ahmad Hatta. Masya Allah. Siap, gerak, siap. Pandangan ke depan, jangan Ustaz. Oke, langkah tegak maju, jalan. Masya Allah. Kiri dulu, lagi. Langkah tegak maju, jalan. Nah, sip. Kelas 7. Ini kelas 7. Masya Allah. Tepuk tangan semua. Farel GB, maju. Aduh, dia nggak. Ya, Arif. Tidak ada. Satu. Siapa lagi? Sat muncul kiri coba. Siapa lagi? Kiri, hilang. Ya, perhatikan baik-baik. Semua akan kita coba. Surya, siap, gerak. Gimana siap kamu? Lihat. Udah satu pukulan nggak? Coba. Coba. Oke, sip. Sekolah pondok ceweknya tahun ini. Jadi pondok insya Allah di sana di atas di sana itu untuk perempuannya. Tahun ini sudah dibuka insya Allah. Sudah ada santrinya dan terakhir itu kuota kurang lebih 10-an orang lagi untuk perempuan. Berhenti. Duduk juga jangan pakai tulang ekor, yang benar lah, bokong benar-benar nempel di bagian bawah kudukan kursi. Salah pengunjung. Sebenarnya untuk sunnah duduk ketika menurut ilmu itu adalah bersimpuh seperti iftirash. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW, dzata yaumin ittala'a 'alaina رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى أهل السفر ولا يعرفون أحد حتى جلس Nabi Rasulullah SAW." Jadi hatta jalasan Nabi Rasulullah SAW. Jadi Jibril memberikan pengajaran kepada kita bagaimana duduk yang benar, yaitu fa'asnada rukbatahi wa wadu'a kafayhi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad alimna al-Islam. Jadi Jibril memberikan memberikan contoh duduk yang benar itu adalah ketika bersimpuh seperti ini. Jadi iftirash seperti sholat. Nah, itu duduk yang paling bagus untuk menuntut ilmu dan itu sunnah. Ya. Jadi duduk untuk bersila boleh, tapi bersila mungkin nanti kalau pegal ya. Nah, selain itu yang bagus itu bersimpuh seperti ini. Duduk seperti ini. Itu dan yang siapa yang mengajari itu hadis pertama dalam Arba'in Nawawi.
Jibril yang mengajari kepada kita untuk bagaimana belajar menuntut ilmu. Tegak maju, jalan. Itu pun, Masya Allah bulan dari Hel Marina ini kayaknya saya perlu banyak belajar dengan beliau. Hadap kanan, hadap kiri. LDK semangat, amin. Gerakan juga harus di. Nah, siap, siap. Tegak, maju, jalan. Hadap kanan. Sini Babe. Dan materi ini kita tidak akan pernah bosan karena ini akan baik sholat, Hadap kanan. Gerak. baik kegiatan Pakai apapun. suara. Studi Gerak. Ulangi. Kompak. Hadap 3 pekan di rumah. Dan bagi santri baru mungkin 2 tahun Hadap kiri. tidak ada kegiatan seperti ini. Untuk kelas 9, kelas 8 sebenarnya sudah mulai ada bentukan. Kelas 7 masih perlu. Serong kiri. Gerak. Coba kelompok ini. Tapi salah ambil. Dan ada yang salah. Kita kasih penjelasan. Putrinya belum ada untuk SMA. Doakan mudah-mudahan selama 2 tahun lagi baru ada SMA. Karena kita pendidikan di Melbos ya harus 6 tahun Bun. Jadi pendidikan di Melbos itu 6 tahun. Dari MTS lanjut ke SMA atau PN. Gitu. Jadi belum ada. Putrinya yang mau masuk SMP udah ada kurang lebih sudah ada 86 atau 90-an santri putrinya, dan insya Allah mereka sekitar mungkin bulan Mei atau Juni sudah mulai ada di Melbos. Lokasinya di atas sana. Serong kanan, serong kiri. Gerak. Alhamdulillah, betul. Jadi Masya Allah dulu pun Islam mengajarkan, betul. Jadi memang kita jarang mungkin ya membedah bagaimana. Jadi dunia itu belajar pada Islam. Semua. Jadi Islam itu sudah syamil, sempurna. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kami sempurnakan Islam itu sebagai agama. Makanya kalau ada tokoh yang mengatakan tidak ada yang sempurna dalam Islam, itu salah benar. Siapa dia dibandingkan dengan Allah? Jadi bohong besar ketika ya ngapain kita harus belajar ke Amerika sedangkan di apa yang mereka terapkan sekarang itu dari Islam semuanya. Jepang, Jerman, bagaimana Jerman contohnya sekarang yang saya perhatikan juga, Masya Allah, untuk bagi bagian bangunan untuk belajar dari sistem Umarul Khattab, bagaimana antara satu dengan rumah yang lain, luar biasa pokoknya. Mudah-mudahan nanti Bunda Anggi Purbasari anaknya ke sini kita belajar bareng-bareng bagaimana sih Rasulullah menjadi guru bagi alam semesta, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Islam memberikan panduan dan ajaran. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Serong kanan, serong kiri. Gerak. Hadap kanan, Masya Allah. hadap kiri. Serong kanan, Betul serong Bang kiri. Balandari. Gerak. Masa depan, serong kanan. Gerak. Ini kena light-nya. Nah, kalau ada yang salah ya semua yang harus ikut kena hukuman. Kanan. Serong dulu, serong dulu. Serong kanan. Hadap kiri. Gerak.
Melbos baru di sini pusatnya, tapi insya Allah di seluruh Indonesia ada. Di Jawa Tengah, di Papua, Sabang, insya Allah. Mohon doa dari semua. Kita mau berjalan, mau masuk tahun keempat ini. Melbos berdiri Desember tahun 2019-an. Lagi. Hadap kanan, serong kanan, hadap kiri, serong kiri. Hadap kanan, serong kanan, serong kiri, hadap kiri. Hadap kanan, serong kanan, serong kiri, hadap kiri. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Konsentrasi ya? Siap. Kita bikin LDK untuk orang tua. Insya Allah. Ya, ini salah satunya LDK-nya orang tua. Kenapa kita mengadakan live IG ini supaya orang tua juga di rumah belajar. Semoga ya. Wujud Tuhan tak hilang. Astagfirullah. Semua orang tua belajar, siapapun yang menonton sebenarnya, bahwa muslim itu intinya disiplin dan kita mempersiapkan apapun yang kita bisa persiapkan. Allah mengatakan wa'iddu mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah sekemampuanmu min quwwah. Apa min quwwah itu? Kekuatan. Jadi ya kita harus, sekolah muslim harus persiapan apapun yang terjadi, karena Indonesia juga dalam zalik ya, kalau misalkan terjadi huru-hara, tapi kita apapun yang terjadi sebagai kaum muslimin dan orang beriman akan selalu siap. Dan Indonesia berhutang Indonesia ada karena para santri ya. Indonesia ada karena para santri. Nah, kita santri khususnya untuk Melbos bukan hanya siap nanti hadir untuk hidup di masa zilenial sekarang, karena zaman mereka bukan milenial lagi. Kalau zaman kita milenial, zaman mereka zilenial, tantangannya lebih besar. Siap, saya penerima jadi mudirnya. Kesabaran, kemudian kekuatan, uji sekali, kompakan. Salah satu semua. Ini yang mengajar semua dari kita. Ini asatidah, ini kepala pengasuhan, ini asatidah kita. Jadi yang ngajar semua, dan murabi Melbos semua dah dibekali dengan ini semua, pun. Jadi kita sudah dibekali. Ini juga kita lagi pendidikan nih 3 bulan dengan Menwa UI, Iluni UI, Menwa UI. Nanti terakhir kita wisudanya di Kodam Bogor untuk para gurunya. Nah, anak-anaknya juga sama dilatih sama kita. Jadi yang ngelatih nggak ada dari luar, kita semua. Ini beliau Ustaz Akbar, pengasuhan. Jadi kita juga belajar parenting, coaching, ngajar guru semua. Karena para guru mempunyai, dan yang ketiga menjadi guru, yang keempat menjadi orang tua, dan yang kelima menjadi teman.
Itu peran kita tiap harinya. Ya amin. Bahkan bukan hanya dari Jateng, Pak, bahkan dari Papua pun ada di sini, dari Aceh pun ada di sini. Jadi insya Allah seluruh Indonesia ada di sini. Bagi yang kelas 4 SD ya insya Allah ke sini. Di tempat. Ini berhubungan dengan otak kanan otak kiri nih, seimbangan. Laras Ustazah Mu'min wa qawi khairun ahabba ila Allah min al-mu'min al-dhaif. Punya Rasulullah. Ini fokus nih. Pelotan pertama fokus terus nih, keren. Pelotan pertama fokus. Kedua, ketiga nih biasa. Ini sama Isa udah lumayan. Lanjut. Kita kasih contoh dulu. Siap, gerak. Jagoan. Jagoan. Gerak. Tahun depan belum ada di Jateng, Pak. Kita semua masih terfokus di sini. Nih, kita fokus dulu di sini. Oh, mohon maaf Bu, Bun. Insyaallah untuk asrama putri lagi di profesi seperti ini nih. Insyaallah kapan-kapan saya akan bikin live streaming juga. Saya pernah kemarin sebelum liburan live streaming juga di asramanya putri, calon asrama putri. Ya harus ceria, dan pelatihan ini sampai malam nanti, sampai petang selama 5 hari ini. Pokoknya semua di betul ya. Ya perpelatihan perangkatan bercampur semua. MA kelas 9, kelas 7, kelas 8. Betul ya. Berapa jam ini? Mau Hana. Selesai. Jalan di tempat sambil nyanyi semua ya. Insyaallah Bun. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Bisa diusul. Sedikit pakai. Yang udah keluar. Apa ya? Yang keluar justru rugi. Baik, Ustaz, semoga tahun depan sudah rampung sama Ustaz. Insya Allah Bun, amin. Karena pengalaman ini semua, bangunan ini semua, ini jadi 2 bulan Bun sebelum mereka datangan. Jadi mungkin bagi orang tua yang tahun ini ya kelas 7, ketika survei ke sini, ini bangunan ini belum ada. Tapi setelah 2 bulan sini, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya dan sudah jadi. Begitupun ini untuk tahun depan nih. Ini untuk asrama kelas. Jadi ongoing. Mohon doanya Bun. Yang baret ungu dari Gontor sebenarnya, tapi kita dididik oleh Iluni UI, Menwa UI, yang bimbingannya Kombes Mabes Polri apa?
Pak Kasmen, ya dokter Kasmen. Selamat salah. 2 jam 10. Masya Allah. Kamu jawab. Dan ini pendidikan ya hal seperti ini. Kalau yang benar, benar, yang salah ya salah. Dan kita belajar dari kesalahan itu. Supaya anak juga tahu, oh dia tadi dia salah. Dan nanti stabilizer mah juga. Stabilizer. Pegel banget tuh, Loy. Ada. Tuh ada. Berapa? 69. Naik turun. Arwanto udah BK lagi. Maksudnya? Siapa itu? Yang pakai baret ungu berarti dari mana maksudnya? Kelas udah semua tanpa sekarang langsung semua fasilitas. Putri. Betul, semua fasilitas Putri terpisah loh. Lapangan, ustazah juga. Jadi nggak ada yang dicampur laki-laki perempuan ya. Posisinya di sana, 500 meter ke atas lagi, terus ujung pokoknya di balik bukit. Ada melepas ada bukit, nah di baliknya itu ada Putri. Sabtu Ahad nggak ada waktu rehat ya, semuanya apa namanya terschedule, termasuk Sabtu pun sama. Sabtu kita ada ini kegiatan seperti ini kalau di hari-hari biasanya, jadi pramuka, kemudian Ahad bisa anak-anak olahraga. Dan sekarang setelah LDK itu sudah ada lagi kegiatan namanya Porsami, bahkan olahraga santri Melbos. Jadi semua cabang kegiatan olahraga akan dikompetisikan. Nah, jadi setelah ini tuh sudah nunggu tuh kegiatan anak-anak, dan setelah itu baru KBM dimulai. Insya Allah lebih semangat lagi ketika mengikuti pembelajaran. Amin. 27 detik tersisa karena mungkin ada batasnya, ada limitnya. Baik, mungkin karena 20 detik lagi, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Setiap pagi ataupun petang jika Allah mudahkan akan ada doa ini bagi teman-teman semua yang nonton, teman orang tua yang ingin mengabari kepada sanak familinya, kita belajar bareng intinya itu, dan ingin